Halo semuanya, bertemu lagi bareng channel Klorofil. Di sini kita akan lanjut pembahasan tentang CPNS 2021 dalam rangka persiapan untuk seleksi administrasi CPNS di 2021. Jadi sebelumnya kalian perlu tahu juga bahwa tahapan paling awal dalam seleksi CPNS adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini memang terlihat simple dan sedikit, namun jangan terlalu dianggap remeh karena banyak juga yang berguguran di tahap seleksi administrasi ini. Dan bahkan jika ada yang lolos pun, jika administrasinya tidak sesuai, nanti di kedepannya akan ada bermasalah. Contohnya saja yang paling sering adalah soal kualifikasi pendidikan atau jurusan. Nah, ini merupakan penyebab paling banyak kegagalan dalam seleksi administrasi CPNS. Yang pertama itu salah unggah dokumen, salah format surat lamaran, jurusan yang tidak sesuai, dokumen yang diupload buram atau tidak jelas. Nah, khusus untuk jurusan, kadang ada juga yang lolos ketika dia melamar dengan jurusan yang berbeda dengan ijazahnya, namun akan bermasalah pada saat pemberkasan. Jadi usahakan jurusan itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan formasinya dan juga sesuai dengan ijazah kalian. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan untuk seleksi administrasi CPNS ini? Jadi pada saat seleksi administrasi umumnya dari tahun-tahun sebelumnya ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan seperti berikut. Yang pertama, ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Yang kedua, pas foto 3x4 dengan latar belakang merah. Yang ketiga, iktp atau KTP elektronik. Yang keempat, surat lamaran. Yang kelima, transkrip nilai. Nah, untuk semua berkas, karena saat ini CPNS sudah menggunakan sistem online di SSCN BKN, jadi semua berkas ini akan di-scan dan akan di-upload ke situs SSCN milik BKN. Nah, ini saya sertakan contoh ijazah yang benar scanannya. Yang pertama itu jelas dan tidak terpotong ya. Yang kedua, sesuai dengan ukuran aslinya. Dan yang ketiga, ukurannya tidak melebihi dari 500 KB. Biasanya pada saat upload ada validasi size untuk filenya. Jika melebihi 500 KB, biasanya akan gagal upload atau tidak bisa terupload. Nah, ini contoh ijazah yang salah. Jadi contoh ijazah yang salah, contohnya seperti ini. Dia buram dan tidak di-scan. Dia hanya difoto dengan HP atau di-scan menggunakan aplikasi HP. Nah, itu disarankan tidak menggunakan aplikasi HP untuk scan ya. Jadi gunakan scanner di abang-abang fotokopian atau di printer sendiri. Terus yang kedua, ukuran tidak sesuai dengan aslinya. Kalau kita lihat di sini di gambar ini, dia ada melebihi ukuran dari ijazahnya ya, ada tidak di crop seperti itu, tidak terbaca. Nah, kalau kita lihat di sini juga teksnya itu buram dan tidak terbaca. Dan yang terakhir, jangan menggunakan scanner HP. Selanjutnya, contoh foto yang benar. Jadi foto yang diminta itu 3x4 dengan background berwarna merah yang jelas, dan kalau bisa memakai baju formal dengan jas lengkap dengan dasi, atau kalau tidak pun minimal memakai kemeja warna putih polos. Jadi usahakan terlihat jelas wajah, dan juga jika perempuan rambutnya itu tidak poninya itu tidak menutupi dahi. Nah, ini contoh foto yang salah. Jadi fotonya itu terpotong misalkan ataupun buram, latar belakangnya tidak sesuai. Misalkan ini biru, yang diminta adalah merah. Jadi dan juga pakaian tidak sopan atau tidak formal. Muka tidak terlihat, ukuran tidak sesuai dengan aslinya. Ukuran file melebihi 500 KB. Selanjutnya ada contoh scan iktp yang benar. Jadi untuk iktp cukup bagian depannya saja yang ada tulisan Provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah atau lain-lain sesuai dengan domisili, ada NIK, dan usahakan terbaca dengan jelas dan filenya tidak melebihi 500 KB. Nah, nanti akan ada juga diminta swafoto atau selfie dari SSCN-nya untuk melengkapi pemberkasan administrasi ini.
Nanti biasanya kita akan diminta foto dengan iktp dan juga lembar pemberkasan. Lembar pemberkasannya ini kita download dari data-data yang sudah kita isi, lalu kita print dan kita foto selfie barang 2 berkas ini. Usahakan terlihat jelas muka kalian dan juga memakai baju formal saja. Dan ini merupakan contoh scan iktp yang salah. Jadi buram, gelap dan tidak terbaca. Nah, selanjutnya adalah contoh surat lamaran yang benar. Di sini surat lamaran ditulis tangan menggunakan double folio dan tinta warna hitam, dan juga jangan lupa di bagian bawah di tanda tangan itu wajib dibubuhi materai 6000. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti scan dengan menggunakan scanner dan diupload seperti biasa. Nah, ini contoh surat lamaran yang salah. Misalkan kan biasanya untuk format surat lamaran itu diberikan oleh instansi masing-masing dalam bentuk doc atau PDF. Nah, misalkan kalian isi langsung di sana dan tidak ditulis tangan, itu salah dan biasanya menyebabkan gagal dalam seleksi administrasi. Terus tidak ada materai dan tidak sesuai dengan ketentuan surat lamaran yang diberikan instansi masing-masing. Jadi pantau terus website instansi masing-masing untuk dapat mendapatkan format surat lamarannya. Biasanya mereka akan upload pada saat pengumuman seleksi administrasi dibuka. Selanjutnya ada contoh transkrip nilai yang benar. Jadi contoh transkrip nilai ini bersama dengan ijazah. Jadi pastikan terbaca, jelas, sesuai dengan asli dan tidak melebihi 500 KB. Contoh transkrip nilai yang salah, misalkan buram, terpotong sehingga tidak terbaca. Nah, itu saja untuk tahap seleksi administrasi. Jadi jangan sampai kita gagal hanya gara-gara seleksi administrasi berkas-berkas yang kita upload salah, misalkan tidak sesuai, buram, tidak terbaca. Jadi usahakan jangan sampai seperti itu. Semangat terus, jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi lainnya tentang CPNS 2021.